Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Apple Show. Kali ini sudah sekian lama ya saya absen untuk membahas tentang masalah-masalah isu-isu kekinian, isu yang kontroversi tentunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang satu fenomena politik hari ini, hajat terbesar rakyat Indonesia, yaitu pemilu Pilpres 2024. Yang kita sudah lihat, KPU sudah memutuskan seperti apa hasilnya. Saya sudah bersama dengan senior saya, abang saya, Bang Fadil Pakar. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, oke. Bang Nopal juga sehat. Sehat, alhamdulillah, Bang. Jadi Bang Fadil ini salah satu tokoh muda di SBY. Lebih spesifik lagi adalah tokoh muda PKS ya, Bang ya? Ketua PKS Muda. Ketua PKS Muda Kabupaten Serang bagian Barat. Sehingga saya pikir sangat kompeten untuk membicarakan tentang masalah ini, karena ini masalah politik juga. Apa ini, Bang, yang dilihat secara fenomena politik Pilpres ini, Bang? Ya, Pak, terima kasih. Saat ini proses demokrasi sudah kita lalui. Dan semua warga negara sudah menyampaikan dia punya hak konstitusi untuk dipilih maupun memilih. Namun kita melihat ada fenomena yang terjadi di daerah-daerah di Jakarta sendiri, di semua daerah yang melakukan pemilihan umum kemarin pada tanggal 22 itu terjadi insiden sehingga ada masyarakat yang melakukan protes di mana-mana. Tidak puas ya? Tidak puas dengan hasil putusan hasil pemilihan umum kemarin. Dan walaupun untuk hari ini kita tahu KPU telah menetapkan hasil pemilihan umum, namun ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dalam pemilihan umum itu, yang melakukan gugatan ataupun proses ke Mahkamah Konstitusi sebagai sudah mendaftar sekarang ya sudah mendaftar. Walaupun kita tahu bahwa MK hasil keputusan KPU sudah dilakukan, namun tahapan itu belum selesai karena tahapan MK belum final ya, KPU putuskan belum final ya? Ya belum final, kan ada tahapan MK. Belum final. Tahapan MK itu dia adalah putusan akhir daripada proses pemilihan umum itu, karena tidak ada lagi lembaga pra-peradilan lain. Lalu orang ini KPU sudah putuskan kemarin, tapi kalau alhamdulillah belum final, tapi sudah ada yang menari-nari, sudah ada yang bagian konversi pers. Ya, itu bagian daripada bagian daripada hak konstitusi dia untuk menyampaikan kepada publik bahwa dia adalah pemenang berdasarkan hasil pemilihan umum yang sudah ditetapkan oleh KPU. Namun menurut saya sebagai politisi muda dan juga adalah caleg kemarin dari Partai Keadilan Sejahtera, bahwa tahapan pemilu itu belum selesai. Belum tuntas, belum final. Yang jelas tahapan pemilu itu sudah selesai pasca hasil gugatan itu ditolak atau diterima atau diputuskan oleh MK itu baru dinyatakan selesai. Nah, menurut saya hasil MK itu bukan persoalan menang atau kalah, tapi orang mencari keadilan di situ. Kebenaran yang jauh. Mencari kebenaran di Mahkamah Konstitusi. Itu yang jauh lebih. Itu yang jauh lebih penting. Ini kita bukan lihat daripada berapa angkanya. Berarti ini bukan lagi soal 01 menang, 02 menang, 03 menang atau kalah, bukan lagi ya. Esensi daripada demokrasi yang dicari. Esensi demokrasi. Esensi yang dicari dalam demokrasi adalah jujur adil. Tapi lagi-lagi, Bang, ini Abang tadi sudah buka bahwa ya hasil pemilu belum final, kemudian ada 01, 03, kemudian sudah mengajukan gugatan, dan semalam kayaknya ya kita melihat bahwa 02 sudah mengajukan diri sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Seberapa secara politik Abang melihat, bagaimana kita bisa meyakini bahwa nanti Mahkamah Konstitusi itu bisa tidak terintimidasi atau bisa independen lah menegakkan keadilan pemilu? Jadi harapan kita sebagai anak bangsa berharap kepada MK untuk melakukan proses-proses sengketa pemilu di MK itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua, apa yang menjadi harapan konstitusi, bukan harapan personality.
atau harapan-harapan titipan-titipan para pihak-pihak lain, sehingga MK bisa dikotori, padahal MK itu lembaga yang suci mestinya, wakil tua di muka bumi kan begitu para hakim-hakimnya. Iya. Tapi kan kalau misalnya ada putusan 90 yang meloloskan anak presiden kan, itu kan dilihat kan itu kan ada pamannya nih. Iya. Tapi sekarang ini kan sudah tidak ada pamannya kan untuk mengadili perkara pemilu yang sekarang lagi diajukan ini. Iya. Berarti kalau abang lihat kira-kira itu bisa menjadi jalannya bahwa nanti pengadilan MK nanti bisa berjalan secara terpercaya, bertanggung jawab ya. Ya, kami harap kan sekarang begini, dengan pelanggaran etik besar atau pelanggaran etik keras yang dilakukan oleh MK dalam meloloskan Gibran, itu artinya secara umum orang mengetahui bahwa MK tidak independen. Tidak independensi. Orang bilang ada nepotisme ya? Ada nepotisme di situ. Karena kenapa? Pelanggarannya sudah terbukti. Tapi kan ini kan Bang, artinya kan itu kan berhubungan dengan Anwar Usman kan yang dikatakan adalah ya tadi karena ada nepotisme dia pamannya begitu lah. Tapi kan sekarang dia sudah tidak mengadili lagi nih Bang. Ya. Jadi seberapa besar kita dapat meyakini bahwa pengadilan nanti yang pergelaran perkara MK nanti ini menguji tentang putusan KPU ini bisa berjalan secara fair ini Bang, secara adil ya. Yang jelas hakimnya bisa pikir lurus. Ya, yang jelas kami berharap supaya MK tidak mengulangi kejadian yang sama. Kami berharap MK mengembalikan citra MK sebagai lembaga tertinggi, lembaga peradilan tertinggi yang mengadili proses-proses sengketa pemilu, sehingga citra buruk yang kemarin dilakukan oleh MK bisa terobati di hasil pemilihan ini, sehingga MK tidak menularkan lagi MK tidak lagi menularkan virus-virus kejahatan demokrasi yang dilakukan. Berarti ini boleh dikata ujian ya? Ini ujian buat MK. Ujian bagi Mahkamah Konstitusi. Ujian buat MK supaya bagaimana mengembalikan marwah MK di hadapan masyarakat Indonesia dan di hadapan dunia bahwa konstitusi itu ditegakkan lurus oleh Mahkamah Konstitusi lewat penerapan sengketa pemilu. Baik. Yang jelas hasil pemilihan umum pasti semua orang akan terima. Pasti ada yang kalah. Pasti ada yang kalah, itu wajar. Nah. Saya ini sudah pernah cari 2 kali dan saya gagal dan itu wajar. Wajar ya. Yang kita tidak terima itu bukan persoalan hasil pemilunya, tapi yang kita cari adalah keadilan daripada prosesnya itu harus jujur, adil sesuai dengan konstitusi kita. Harusnya begitu. Iya. Baik, ini mungkin ya kita diskusi santai mumpung kita sedang bisa bertemu, mungkin saya bisa bertemu dengan Bang Fadli. Kapan lagi bisa bertemu kan? Saya gali-gali pikiran-pikiran beliau. Jadi apa yang disampaikan beliau sangat menarik ya, bahwa kita tidak boleh takabur tentunya bagi siapapun, baik itu 0 berapa, bagi siapapun peserta pemilunya, karena proses pemilu hari ini belum final. Kita semua menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan dikelar. Oleh karena itu, untuk menutup diskusi ini, saya ingin minta 3 kata dari tempat ini untuk menggambarkan situasi Indonesia hari ini. 3 kata, Bang. Setiap kata apa artinya, Bang? Ayo, Bang. Ya, jadi saat ini saya ingin yang pertama, Indonesia darurat. Darurat. Kenapa darurat, Bang? Indonesia darurat karena kenapa? Okay. Hasil proses pemilihan terjadi kayak terjadi problem di berbagai macam daerah, hampir semua daerah terjadi problem. Bahkan hasil pemilihan kita kemarin memakan korban. Ada yang sampai bertikai sampai dengan konflik antara kampung dengan kampung atas dasar demokrasi. Itu kenapa demikian? Berarti demokrasi kita tidak baik. Demokrasi kita tidak sehat. Darurat ya? Iya, sehingga saya mau sampaikan demokrasi kita saat ini tidak baik. Kedua, Bang, apa kata kedua nih, Bang? Yang kedua, kita harus punya spirit. Harus spirit semua ya. Spirit yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengembalikan situasi darurat itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu kesempatan untuk berubah darurat itu menjadi stabilan yang lebih baik, pengamanannya juga bagus, hasil putusannya juga baik sesuai dengan konstitusi.
Dan yang ketiga saya menyampaikan. Wah, ini untuk yang ketiga kan satu kata terakhir nih. Ya. Satu kata terakhir ini disematkan bagaimana ditujukan kepada Presiden Jokowi. Apa kata terakhir? Kira-kira untuk Pak Presiden kita. Pak Presiden buat dari saya sebagai anak bangsa, sebagai pemuda bangsa ini yang punya cita-cita besar untuk melihat bangsa ke depan juga sama seperti Bapak, bahwa demokrasi kita ke depan harus diselamatkan. Jangan terlalu cawe-cawe lah. Oh, selamatkan demokrasi, jangan terlalu menyelamatkan hanya kepentingan keluarga. Karena demokrasi kita, bangsa kita ke depan ini masih jauh punya kepentingan, bukan hanya kepentingan Pak Presiden dengan keluarga, tapi kepentingan rakyat ya. tapi kepentingan rakyat. Saya yakin sungguh Pak Presiden ini orang baik. Pak Presiden punya kepentingan adalah kepentingan kebangsaan. Untuk itu mari melihat kebangsaan ini secara totalitas, secara linear dari atas ke bawah, bukan hanya ada pada dinasti. Karena boleh kita sampaikan dengan jujur bahwa politik Indonesia saat ini ada dinasti yang kenyataannya itu. Iya, kita tidak bisa menang. Baik. Bagaimana menyelamatkan itu? Bagaimana apa siapa? Apa yang disampaikan semua oleh Bang Fadli tentu sangat esensial dan menyentuh berbagai macam fenomena politik, fenomena tanah air kita hari ini. Jadi ada banyak hal yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita tuntaskan, dan kita perlu harus melihat Indonesia ini ke depannya, memperhatikan Indonesia, mengurus Indonesia ini bukan dalam perspektif keluarga, perspektif kelompok ataupun golongan, tapi adalah perspektif keumatan, perspektif kemasyarakatan, perspektif seluruh anak bangsa. Inilah yang harusnya dimiliki oleh para pemimpin Indonesia. Itu mungkin yang menjadi closing statement beliau dan closing statement saya juga sebagai pembuka ya. Nanti terima kasih kawan-kawan yang menyaksikan video kita. Bagi yang ingin berdiskusi mungkin bisa menyampaikan pendapatnya, atau mungkin bagi yang ingin juga memberikan komentarnya ya silakan cek di kolom komentar, atau yang ingin mendebat juga ya silakan juga sampaikan apa yang mau disampaikan, atau kalau misalnya ada yang kemudian bahasa-bahasa provokatif maka jangan kejar saya, kejar Bang Fadli, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.